Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Septiani dengan NIM 20051111326 dari FKIP PGSD Unri 2020. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pencemaran air. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih berbagai kegiatan antara lain minum, mandi, mencuci, memasak, dan sebagainya. Salah satu ciri-ciri air bersih adalah tidak tercemar. Bagaimana air dikatakan tercemar? Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang materi pencemaran air. Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, maupun rasanya. Warna. Air yang jernih belum tentu tidak beracun. Zat berbahaya tidak menimbulkan warna jika larut dalam air. Bau. Apabila air berbau, sudah dipastikan air tersebut tercemar. Rasa. Bila air berasa, terjadi penambahan zat dalam air, mengubah nilai pH air. Air yang tercemar memiliki keasaman yang berbeda dengan air yang tidak tercemar. Penerapan air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air merupakan kondisi air yang menyimpang dari sifat-sifat air dari keadaan normal. Kualitas air menentukan kehidupan di perairan laut atau sungai. Apabila perairan tercemar, maka keseimbangan ekosistem di dalamnya juga akan terganggu. Air dapat tercemar oleh komponen-komponen anorganik, di antaranya berbagai logam berat yang berbahaya. Komponen-komponen logam berat berasal dari kegiatan industri. Kegiatan industri yang melibatkan penggunaan logam berat, antara lain, beberapa logam berat ternyata telah mencemari air di negara Indonesia, melebihi batas yang berbahayanya bagi kehidupan. Faktor penyebab pencemaran air. Pencemaran air dapat terjadi pada bahan. Pencemaran air dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian. Yang pertama, limbah industri. Air limbah industri cenderung mengandung zat berbahaya. Oleh karena itu, kita harus mencegahnya agar tidak membuang limbah industri ke seluruh umum. Kegiatan industri selain menghasilkan produk utama atau bahan jadi, juga menghasilkan produk sampingan yang tidak terpakai, yaitu limbah. Jenis limbah yang berasal dari produk industri dapat berupa limbah organik yang bau seperti pabrik
tekstil, atau limbah pabrik kertas. Selain itu, limbah anorganik berupa cairan panas, berbuih, dan berwarna, serta mengandung asam belerang yang berbau menyengat. Jika limbah industri tersebut dibuang ke seluruh air atau sungai, akan menimbulkan pencemaran air dan merusak atau memusnahkan organisme. Dalam ekosistem tersebut, limbah industri yang berupa logam sering dialirkan ke sungai sehingga sungai menjadi tercemar. Jenis-jenis logam berat adalah yang dimana ketiganya sangat berbahaya bagi manusia apabila mengkonsumsinya. Misalnya pencemaran raksa yang terjadi di Minamata, Jepang. Para nelayan di sekitar Teluk Minamata memakan ikan yang tercemar raksa. Akibatnya mereka mengalami kerusakan saraf yang disebut penyakit Minamata. Lebih dari 80 orang meninggal akibat penyakit ini. Limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari samping kegiatan perumahan, seperti limbah rumah tangga, pasar, perkantoran, atau hotel, rumah makan, puing-puing besi, dan lainnya. Limbah rumah tangga dapat berasal dari bahan anorganik. Limbah rumah tangga dapat berasal dari bahan organik, bahan anorganik, bahan berbahaya, dan beracun. Limbah organik adalah seperti kulit buah, sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, daun, dan berbagai bahan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Limbah yang berasal dari anorganik antara lain besi, aluminium, plastik, kaca, kaleng bekas, minyak wangi. Di perairan mengalami proses penguraian oleh mikroorganisme agar mikroorganisme akibat penguraian tersebut kandungan oksigen dalam air juga menurun. Menurunnya kandungan oksigen dalam perairan akan merugikan kehidupan biota di dalamnya. Limbah pertanian. Air limbah pertanian sebenarnya tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Namun digunakannya fertilizer sebagai pestisida yang kadang-kadang dilakukan secara berlebihan sehingga menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem. Air pada sektor pertanian juga dapat terjadi pencemaran air terutama akibat dari penggunaan pupuk dan bahan kimia pertanian tertentu seperti insektisida dan herbisida. Limbah bahan berbahaya dan beracun antara lain timbul akibat adanya kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian biasanya menggunakan obat-obatan pembasmi hama penyakit seperti pestisida, misalnya insektisida. Selain itu, kegiatan pertanian menggunakan pupuk, misalnya urea menggunakan pupuk yang berlebihan juga dapat menyebabkan suburnya ekosistem di perairan kolam,
sungai, waduk, atau danau. Pupuk yang tidak terserap ke tumbuhan akan terbuang menuju perairan, akibatnya terjadi blooming alga atau tumbuhan suburnya ganggang di atas permukaan air. Tanaman ganggang ini dapat menutupi keseluruh permukaan air sehingga mengurangi kadar sinar matahari yang masuk ke dalam perairan tersebut. Akibatnya, proses fotosintesis fitoplankton terganggunya dan kadar oksigen yang terlalu tinggi dalam air menurun sehingga merugikan makhluk hidup lain yang berada di dalamnya. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi lingkungan seperti hal-hal berikut. Dampak pencemaran air. Yang pertama, penurunan kualitas lingkungan. Pembuangan bahan tercemar secara langsung ke dalam perairan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada perairan tersebut. Misalnya, pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air, sehingga menghambat masuknya matahari ke dalam air. Hal ini menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen terlarut dalam air, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Dampak yang kedua, gangguan kesehatan. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit, tidak menutupi kemungkinan di dalam air limbah tersebut mengandung virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit. Air limbah juga bisa digunakan sebagai serang nyamuk dan lalat yang dapat membawa atau vektor penyakit tertentu. Berikut merupakan tabel beberapa penyakit yang disebabkan oleh pencemaran air. Dampak yang ketiga, pemekatan hayati. Apabila suatu perairan tercemar oleh racun, jika bahan beracun tersebut dapat meresap ke dalam tubuh alga, mikroorganisme, dan yang lainnya. Selanjutnya, hewan-hewan kecil atau zooplankton dimakan alga tersebut. Kemudian zooplankton dimakan oleh ikan-ikan kecil dan ikan-ikan besar memakan ikan yang kecil. Apabila ikan-ikan besar tersebut ditangkap oleh manusia dan dimakan, maka bahan beracun tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia. Zooplankton yang makan alga tidak hanya satu tapi banyak. Sel juga demikian, zooplankton tersebut sudah mengandung bahan beracun yang banyak. Demikian juga halnya dengan ikan kecil yang memakan zooplankton dan ikan besar yang memakan ikan kecil tidak hanya satu. Makin banyak memakan ikan kecil, makin banyak bahan tercemar yang masuk ke tubuh ikan besar. Dampak yang keempat, mengganggu pemandangan. Kadang-kadang air limbah mengandung polutan yang tidak mengganggu kesehatan dan ekosistem, tetapi mengganggu pemandangan kota meskipun air yang tercemar tidak menimbulkan bau. Perubahan warna air mengganggu kenyamanan keaslian kota. Yang kelima, mempercepat proses kerusakan benda.
Ada sebagian air limbah yang mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri anaerob menjadi gas yang dapat merusak seperti H2O5. Gas ini dapat mempercepat proses perkaratan pada besi. Agar terhindar dari yang di atas, sebaiknya sebelum dibuang air limbah harus diolah terlebih dahulu melalui ketentuan baku mutu air limbah. Pengolahan limbah bertujuan untuk menetralkan air dari bahan-bahan tersubstansi terapung, menguraikan bahan organik biodegradable, yakni bahan organik yang dapat terurai oleh aktivitas makhluk hidup, minimalkan bakteri patogen, serta memperhatikan estetika dan lingkungan. Pengolahan limbah dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan kolam stabilisasi. Dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat pencemaran sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Kolam stabilisasi yang umum digunakan adalah kolam anaerobik fakultatif, pengolahan air limbah yang tercemar bahan organik pekat, dan kolam maturasi atau pemusnah mikroorganisme patogen. Kolam stabilisasi ini dapat digunakan oleh semua kalangan karena mudah memilikinya dan murah harganya. Yang kedua, instalasi pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah ini menggunakan alat-alat khusus. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu primary treatment atau pengolahan pertama, secondary treatment atau pengolahan kedua, tertiary treatment atau pengolahan lanjutan. Primary treatment merupakan pengolahan pertama yang bertujuan untuk memisahkan zat padat dan zat cair dengan menggunakan filter atau saringan dan baik sedimentasi. Secondary treatment merupakan pengolahan kedua yang bertujuan untuk menghilangkan koloid dan Secondary treatment merupakan pengolahan kedua yang bertujuan untuk menghasilkan koloid dan menstabilkan zat organik dalam limbah. Tertiary treatment merupakan lanjutan dari pengolahan kedua, yaitu menghilangkan nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat, serta menambahkan kalor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Yang ketiga, pengolahan ekskreta. Pengolahan ekskreta dapat dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada zaman atau septic tank yang ada di sekitar tempat tinggal di aliran ke tempat pengolahan, atau dilakukan secara kolektif untuk mencegah meresapnya air limbah. Ekstreta ke sumur atau resapan air. Jamban yang dibuat harus sehat. Syaratnya tidak mengotori permukaan tanah, permukaan air.
dan air tanah sekitarnya. Tidak menimbulkan bau, sederhana, jauh dari jangkauan serangga. Pengolahan ekskreta dalam septic tank dapat diolah secara anaerobik menjadi biogas yang dapat dimanfaatkan sebagaimana sumber gas untuk rumah tangga. Selain itu, pengolahannya ekskreta dengan tepat akan menjauhkan kita dari penyakit bawaan air. Itulah penyampaian materi dari saya. Sekian, terima kasih.